Halo teman-teman hebat semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan semangat dan siap belajar, ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nabil Firmansyah dengan NIMKA 7622079. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Jadi, selamat menonton teman-teman semuanya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengembangan usaha. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa sih sebenarnya pengembangan usaha itu? Pengembangan usaha adalah proses meningkatkan dan memperluas bisnis yang sudah ada melalui berbagai strategi. Tujuannya? Jelas, untuk meningkatkan keuntungan dan memastikan usaha tetap bertahan dalam jangka panjang. Dalam dunia nyata, pengembangan usaha bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, membuat inovasi produk, memperluas jangkauan pasar, atau bahkan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Contohnya begini. Bayangkan kamu punya bisnis minuman kekinian. Awalnya cuma jualan di satu lokasi, tapi kemudian kamu buka cabang baru di kota lain, memperluas menu, dan mulai jualan lewat aplikasi online. Nah, itu semua termasuk dalam proses pengembangan usaha. Dalam mengembangkan usaha, kita nggak bisa asal jalan. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita pegang agar usaha kita berkembang dengan arah yang benar. Prinsip pertama, berorientasi ke masa depan. Artinya, seorang wirausaha harus punya visi. Jangan cuma mikirin keuntungan hari ini, tapi pikirkan juga bagaimana usaha ini bisa bertahan 5 atau 10 tahun ke depan. Prinsip kedua, koordinasi dalam pengambilan keputusan. Ketika bisnis mulai berkembang, kamu udah nggak bisa kerja sendirian. Kamu perlu belajar berkolaborasi dan mengambil keputusan bersama tim. Prinsip ketiga, meningkatkan akses pasar. Kamu harus tahu di mana pelangganmu berada, bagaimana perilaku mereka, dan bagaimana caranya agar produkmu bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan prinsip yang keempat, penguasaan teknologi. Di era digital seperti sekarang, teknologi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Mulai dari pemasaran online, sistem kasir digital, sampai manajemen stok berbasis aplikasi, semua itu membantu usaha kita berkembang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari perencanaan pengembangan usaha. Kenapa sih kita perlu merencanakan segala sesuatunya? Pertama, untuk mengamankan kelangsungan hidup usaha. Bisnis yang tidak punya rencana jelas seringkali berhenti di tengah jalan. Misalnya, kalau penjualan turun, apa yang harus dilakukan? Kalau bahan baku naik, bagaimana menyesuaikan harga? Dengan perencanaan, kita tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi perubahan pasar. Kedua, meningkatkan kemampuan manajerial. Saat usaha mulai tumbuh, tantangan pun ikut bertambah. Kita perlu belajar membagi tugas, mengatur keuangan, dan menjaga kualitas produk. Disinilah perencanaan berperan. Sebagai panduan dalam mengelola sumber daya secara efisien, belajar mengelola tim, mengelola keuangan, dan mengelola waktu dengan lebih baik. Ketiga, sebagai alat komunikasi. Perencanaan pengembangan usaha juga bisa menjadi alat untuk menjelaskan visi dan misi kita kepada investor, mitra, atau bahkan karyawan. Bayangkan kamu ingin mencari investor. Investor pasti akan bertanya, apa rencana jangka panjang bisnismu? Nah, dengan perencanaan yang rapi, lengkap dengan target, strategi, dan analisis pasar, mereka akan lebih percaya untuk berinvestasi. Keempat, memperkecil risiko. Dengan perencanaan yang matang, kita bisa mengantisipasi hambatan sebelum terjadi.
Misalnya, menyiapkan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, agar kita tahu kelebihan dan ancaman sejak awal. Kelima, sebagai alat pengendalian. Kita bisa mengevaluasi apakah langkah-langkah yang sudah diambil sesuai dengan target atau belum. Kita bisa membandingkan hasil nyata dengan rencana. Apakah target penjualan tercapai? Jika tidak, di mana masalahnya? Dan terakhir, mempermudah mendapatkan bantuan kredit dari bank. Bank tidak akan memberikan pinjaman tanpa dasar yang jelas. Bank tentu lebih percaya memberikan pinjaman kepada usaha yang punya perencanaan jelas dan terukur. Dengan perencanaan usaha yang rapi, lengkap dengan proyeksi keuntungan dan risiko, peluang untuk mendapat bantuan akan jauh lebih besar. Jadi, intinya, perencanaan adalah fondasi dari kesuksesan usaha. Tanpa rencana, bisnis ibarat kapal tanpa kompas, bisa berlayar, tapi arahnya tidak jelas. Sedangkan dengan rencana yang baik, setiap langkah yang kita ambil punya arah dan tujuan yang pasti. Selanjutnya, kita bahas unsur-unsur pengembangan usaha. Secara umum, unsur ini terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor ini sangat penting karena penggerak utama bisnis adalah manusianya sendiri. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu niat dan motivasi. Semua berawal dari niat. Tanpa niat kuat, usaha tidak akan bertahan. Pengusaha sejati tidak cepat menyerah walaupun gagal berkali-kali. Kemampuan dan pengetahuan teknis. Pahami produk atau jasa yang kamu jual. Kalau kamu jual makanan, pelajari cara mengolah bahan, mengatur rasa, dan menjaga kualitas. Kemampuan membuat anggaran. Jangan asal pakai uang usaha, buat rencana keuangan, pisahkan uang pribadi dan bisnis. Dengan begitu, kamu tahu kemana arah arus kasmu. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor ini seringkali tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita antisipasi dan manfaatkan. Seperti perkembangan tren pasar. Contohnya, tren makanan sehat, minuman kekinian, atau produk ramah lingkungan. Pengusaha yang tanggap terhadap tren akan lebih cepat berkembang. Kondisi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya. Misalnya, menjual makanan khas daerah di lokasi wisata akan lebih menarik. Harga dan kualitas produk pesaing. Ketahui siapa kompetitormu dan pastikan produkmu punya nilai tambah. Akses pendanaan. Saat ini banyak sekali sumber modal dari bank dan investor. Tapi hanya usaha yang punya kredibilitas dan rencana matang yang bisa mendapatkan kepercayaan. Kuncinya adalah adaptasi. Bisnis yang bisa beradaptasi terhadap perubahan eksternal akan bertahan lama. Contohnya, ketika banyak usaha yang beralih dari penjualan tradisional ke penjualan online menjadikan usahanya berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa simpulkan bahwa pengembangan usaha bukan hanya tentang memperbesar keuntungan, tapi tentang bagaimana kita menata bisnis agar bisa tumbuh secara berkelanjutan. Kita perlu punya rencana yang jelas, prinsip yang kuat, dan kemampuan beradaptasi. Ingat, bisnis yang hebat tidak lahir dalam semalam. Butuh waktu, kerja keras, evaluasi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Kalau hari ini kamu baru punya ide kecil, jangan takut. Mulailah dari langkah pertama, karena dari langkah kecil itulah jalan besar menuju kesuksesan dimulai.
Jadilah pengusaha yang visioner, bukan hanya yang sibuk mengejar untung sesaat. Gunakan teknologi, manfaatkan peluang, dan jangan pernah berhenti belajar. Dan yang paling penting, jadilah pengusaha yang punya nilai dan tanggung jawab sosial. Bisnis yang baik bukan hanya memberi keuntungan, tapi juga memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang pengembangan usaha. Semoga setelah menonton ini, kalian bisa memahami bahwa menjadi wirausahawan sukses bukan soal seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa konsisten kamu mau belajar dan berkembang. Banyak orang bisa memulai usaha, tapi hanya sedikit yang mampu menjaganya tetap tumbuh. Dan kuncinya ada pada kemauan untuk terus beradaptasi dan memperbaiki diri. Jadi, teruslah belajar, teruslah mencoba, dan teruslah berinovasi. Ingat pepatah ini, tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Semua butuh waktu, usaha, dan kesabaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat, tetap kreatif, dan jadilah bagian dari generasi muda yang membawa perubahan. Dan ingat, usaha yang besar selalu dimulai dari niat dan langkah kecil yang berani.